Baik ya. Jadi ini ada beberapa catatan ya yang sudah saya tulis. Oke. Jadi kita akan bahas mengenai keyframe ya. Jadi kalau kemarin tuh kita sudah, bukan keyframe, tapi penjelasan singkat mengenai animasi. Kita pernah bahas ya mengenai animasi itu atau video ya. Jadi sebuah video atau animasi itu tercipta dari beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Animasi sendiri juga sama ya. Jadi animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan. Nah, gambarnya contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang kemarin kalian buat ya, ketika merender gambar dari depan, samping kiri, samping kanan. Nah, itu merupakan sebuah gambar. Agar menjadi sebuah animasi, maka nanti kalian akan merender tiap gambarnya berdasarkan dengan jumlah FPS-nya. FPS juga pasti tahu ya, frame per second. Frame itu adalah satu gambar atau satu hasil render, dan per second adalah jumlahnya. Jumlahnya ada berapa. Kalau contohnya 30 FPS gitu ya, 30 frame per second. Berarti kita akan merender 30 gambar untuk durasi video selama 1 detik. Jadi bisa dibayangkan kemarin kalian ngerender gambar tuh berapa lama gitu ya. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin ketika ngerender satu gambar itu berapa lama? Ada yang masih ingat? Bentar, Pak. Sebentar ya, berapa? Berapa detik? Enggak sampai 5 menit. Berapa ya? 10 detik, 5 detik. Pokoknya bentar banget, Pak. Bentar banget ya, 5 detik ya. Nah itu karena memang kita masih menggunakan yang EV ya. Kita masih menggunakan yang pengaturan yang biasa, bukan yang paling high, yang cycle. Nah, anggap aja tadi ya, 5 detik. Kita kalkulator. Satu frame-nya adalah 5 detik. Oke, 5 detik. Oops, sorry. Oke, 5 detik. Kemudian kita menggunakan 30 frame atau 30 fps. Berarti 5 detik dikali 30. 30 adalah jumlah frame-nya ya. Berarti 150 detik ya. 150 detik itu untuk animasi berdurasi 1 detik ya. Jadi 1 detik animasi itu kalian merender selama 150 detik. 150 berarti kalau dibagi 60 berarti sekitar 2 menit lebih ya. 2 menit setengah lah. Itu untuk membuat animasi 1 detik. Anggaplah nanti ketika UAS itu, saya itu meminta selama 30 detik. Berarti 150 detik ini kan per detik ya, 1 detik nih. Sedangkan di UAS itu saya minta 30 detik gitu ya. Berarti 150 detik ini dikali 30 detik dari videonya. Berarti totalnya adalah 4.500 detik untuk membuat animasi selama 30 detik. Oke, tinggal kita jumlah aja nih, kita bagi nih, 4.500 itu berapa menit gitu ya. Berarti kita bagi 60 untuk menit, 75 menit, berarti sekitar 1 jam lebih ya, dibagi 60 menit. Nah, sekitar 1 jam 25 menit ya, 1,25 menit atau 1,25 jam untuk merender sebuah animasi berdurasi 30 detik. Tapi perlu diingat, itu merupakan skenario yang paling ringan ya, karena satu gambarnya 5 detik. Tapi nanti untuk UAS, saya pasti akan memilih menggunakan yang ini ya, menggunakan render image-nya adalah yang cycle, yang paling bagus gitu. Karena kan merupakan UAS ya, project terakhir, jadi kita akan menggunakan atau memaksimalkan project itu bagus gitu. Maka mungkin bisa nyampe 2 jam atau 3 jam ya, atau bahkan sampai 4 jam untuk merender sebuah animasi selama 30 detik. Nah, itu gambaran untuk kendala atau
hal-hal yang akan dilalui oleh kalian saat proses menuju UAS nanti. Oke, tapi kita kembalikan EV lagi karena untuk pembelajaran kita pakai yang ringan aja. Nanti aja cycles-nya kita gunakan untuk UAS aja. Oke, tadi kita bahas mengenai FBS dan juga animasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai keyframe. Ada yang masih ingat nggak keyframe itu apa? Atau bentuknya bagaimana? Ada yang bisa sampaikan? Silakan. Keyframe itu atau apa deh? Apa yang kalian tahu atau ingat mengenai keyframe? Silakan. Yang itu Pak, yang biar gerak Pak di bawah. Biar gerak apanya yang gerak? Itu biar gambarnya gerak tuh Pak, biar animasi Pak. Jadi berapa berapa gimana sih? Ya, pokoknya gitu Pak. Berapa lamanya tuh. Jadi tergantung keyframe-nya gitu. Iya nggak sih kata Ya, betul. Bentuknya gimana? bentuknya begitu Pak. Nih yang di bawah Pak, yang di bawah tuh Pak, yang kotak-kotak tuh Pak. Ada yang 100 gitu-gitu Pak. Ah, ah. Oh ini, yang di Iya, bawah ini. iya, iya. Oke. Nah, berarti ada yang miss ini ya, miss. Oh salah berarti. Ya enggak sih, bukan salah, tapi miss apa ya? Istilahnya keliru lah, keliru ya, bukan salah, tapi keliru. Nah, Kalau itu kalau yang apa namanya? apa? Gimana? Yang itu yang Oke, babak klik. ini ya. Nah, ini tuh Iya. namanya adalah timeline. Oh, oh iya timer. Ya, diingat-ingat ya, timeline. Nah, ini timeline nih, timeline. Jadi kalau di aplikasi apapun ya, mau Illustrator, mau After Effects yang kemarin ya, yang dulu kita, mau Premiere, mau kalian menggunakan aplikasi apa tuh yang di HP gitu ya, yang buat TikTok dan sebagainya itu, kalau ada angka yang kayak gini yang berderetan dari 0 sampai ke kanan itu, nah ini disebutnya sebagai timeline. Oke, sebutnya sebagai timeline. Nah, kalau keyframe kita bisa ingat dengan kata key aja. Key kan sebuah kunci ya. Jadi dia keyframe itu merupakan sebuah kunci pada sebuah frame. Bentuknya itu adalah berbentuk diamond, berbentuk wajik ya, yang kotak, berbentuk kayak kotak tapi wajik gitu ya. Tahu ya wajik kayak gimana ya? Nah, bentuknya itu wajik. Itu dinamakan keyframe. Mau di aplikasi apapun ya, bentuknya pasti wajik. Bentuknya pasti wajik. Nanti silakan bisa kalian cek di aplikasi editing video di HP juga. Kalau kalian ada gambar wajik, nah itu namanya keyframe. Untuk menyimpan posisi atau untuk menyimpan kondisi dari objek tersebut pada saat frame tersebut. Oke, jadi timeline ini digunakan untuk mengatur waktunya, ya di waktu berapa gitu ya. Nah kita di sini di bawah ini kita bisa slide kanan kiri, dari kiri ke kanan ya, bisa kita slide. Dan ini adalah menandakan waktunya atau menandakan dari frame-nya. Jadi tiap angka itu berisi satu gambar atau satu frame, ya satu gambar atau satu frame. Jadi kalau semisal di frame 80 ya, kemudian saya tambahkan keyframe, maka saya akan menyimpan posisi dari objek yang saya pilih pada frame tersebut, pada jumlah frame tersebut 80. Kemudian keyframe juga digunakan untuk mengatur kecepatan. Nah, kayak tadi benar ya, mengatur kecepatan. Jadi kalau makin dekat antar keyframe ya, keyframe A dan keyframe B berdekatan, maka pergerakannya akan semakin cepat. Tapi kalau keyframe A dan keyframe B jaraknya jauh, maka nanti pergerakannya akan semakin lambat. Jadi timeline itu merupakan wadahnya atau total durasi dari frame-nya. Kalau keyframe adalah sebuah istilah kayak penanda ya, sebuah tempat untuk menyimpan atribut atau menyimpan perubahan-perubahan yang terjadi pada objek yang kita pilih
ke dalam frame yang telah kita tentukan pada timeline-nya. Oke, kurang lebih seperti itu, tapi saya rasa kalau praktek pasti udah paham. Nah, sekarang kita menggerakkan sebuah objek. Nah, secara default ketika kita buka ya, seperti biasa dia muncul semua kayak gini, tapi saya hapus semua. Saya tinggalkan hanya cube-nya aja atau kubusnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ya, kalau kita slide ke kiri atas ini, dia ada timeline tadi yang saya bahas ya. Secara default itu timeline-nya terdiri dari angka 0 sampai 250 ya. Nah, yang biru-biru ini merupakan status dari frame kita. Jadi kita lagi berada di frame berapa gitu. Jadi angka ini ingat ya, angka-angka ini bukanlah detik ya, bukan detik, bukan menit, tapi adalah jumlah frame-nya atau urutan dari frame-nya. Frame 0, 1, 2, 3 sampai frame 250. Ketika saya geser-geser sini, bisa dilihat ya, sebelah sini. Ups. Nah, ini. Bisa dilihat ya, sebelah sini. Ini ada apa namanya? Ada 3 angka yang berbeda-beda. Oh, nggak kelihatan. Jadi sebelah sini ada 3 angka yang berbeda. Nah, angka yang pertama yang ini tuh menunjukkan kondisi frame kita ya. Jadi kita sedang berada di frame berapa gitu ya. Jadi kalau kita habis geser ini, angkanya akan berubah. Ataupun kalau kita rubah angka ini ya, contoh menjadi 50, enter, maka slider timeline kita atau kondisi timeline kita, kondisi frame kita berada pada 50 ya, sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Kalau yang 2 angka setelahnya, di sini bisa kelihatan ya, angka 1 dan 250. Nah, ini merupakan adalah frame awalnya adalah frame 1 dan frame terakhirnya adalah 250. Jadi kalau kita pengen animasinya ternyata nggak nyampe 250 gitu ya, kita pengen di 140 ini kita animasinya berhenti gitu. Jadi kita bisa rubah yang N ini menjadi 140. Nah, maka dia akan kepotong. Jadi kalau kita play ya, tombol play di sini, dia akan bergerak sampai 140. Ya kan? 140 dia akan balik dari awal lagi sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat di sini. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, ini adalah timeline. Nah, kemudian di sini kita akan coba langsung menggerakkan sebuah objek ya. Jadi untuk membuat atau merubah atau membuat animasi sebuah objek, pertama kita harus pilih dulu objeknya. Dalam contoh, saya memilih cube, ini ya, saya pilih cube, dan saya akan arahkan dia ke frame 0. Ya, frame 1 atau 0 bebas ya, saya 0 aja. Oke, nah, kemudian kita harus simpan posisi dulu. Jadi kan posisi A dan posisi B. Jadi jadi keyframe itu adalah perpindahan dari keyframe 1 ke keyframe 2. Jadi di sini saya akan membuat keyframe yang pertama dulu. Di aplikasi Blender, cara memberikan keyframe dengan cara, ini kita sudah klik ya, sudah pilih animasinya, kita menekan tombol I. Ya, sebentar. Oke, kita menekan tombol I. Ya. Tuh, tombol I. Kita pilih objeknya, tekan tombol I. Nah, maka di sini akan muncul menu yang lumayan banyak. Kalau kita baca, ini ada location, rotation, scale, location and rotation, location, rotation, dan scale, dan sebagainya. Ada yang masih ingat nggak? Location itu maksudnya apa? Location, rotation, dan scale.
maksudnya apa? Ada yang masih ingat? Silakan. Ada yang masih ingat? Sakinah, ingat Kak Sakinah? Sakinah, tahu nggak? Belum, Pak. Ingat nggak? Location, rotation, dan scale. Ini tuh apa? Hmm, nggak inget kayaknya, Pak. Ya Tapi kalau dibahas Allah. lagi, kayaknya saya kira inget, Pak. Kalau di apa? Kalau dibahas lagi, saya kira inget. Oke. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya apa? Location, rotation, sama scale. Lokasi. Lokasi. Kalau rotation? Nah, rotasi. Kalau scale? Scale apa? Scale, Pak. Apa sih scale? Scale apa, guys? Guys, ayo dong, guys. Bantuin. Muterin kan, buat muterin gitu. Oh iya, muterin tuh, Pak. Yang muterin yang mana? Scale, Pak. Oh, scale buat muterin gitu ya? Atau Indra enggak. gimana? Ngebesarin kalau misalnya. Oke, scale besarin. Yang muterin yang mana? Rotation. Oke, rotation. Kalau yang mindahin? Move. Lokasi, Pak. Kan lokasi, mindahin lokasinya, Pak. Nah, betul ya. Jadi di 3D itu yang perlu kita paham adalah 3D itu memiliki 3 value atau 3 nilai, yaitu lokasi ya, location, atau memindahkan, jadi memindahkan objeknya mau dimanapun ya, berpindah gitu ya. Yang kedua value-nya atau nilainya adalah rotation, yaitu rotasi. Jadi kita bisa merotasi objeknya. Yang ketiga adalah scale, merubah ukuran. Saya rasa kalau di aplikasi editing foto juga pasti ada ya ketiga value ini. Ada menggeser atau memindahkan objeknya, ada yang memutar objeknya, ada juga yang merubah ukurannya. Yang membedakan di 3D itu kita memiliki 3 sumbu ya. X, Y, dan Z. Kalau di 2 dimensi atau gambar 2D, gambar biasa, berarti memiliki cuma 2, X sama Z aja, nggak punya Y. Nggak punya X, Y dan Z doang. Oke, lanjut. Jadi kita tekan I itu adalah insert ya. Jadi tombol di keyboard kita tekan I, maka akan muncul kayak gini. Dan di sini kita bisa pilih antara location-nya doang, rotation-nya doang, scale-nya doang, atau location and rotation, scale, dan juga sebagainya. Jadi tergantung kita pengen nyimpen apa. Contohnya, saya ingin menggerakkan si objek ini ya. Animasinya adalah bergerak doang. Jadi pada frame 0, saya klik objek cube-nya, tekan I, dan saya pilih location. Nah, di sini bisa lihat ya, di pojok kiri bawah, muncul sebuah simbol berbentuk wajik berwarna kuning. Ya, nah ini dinamakan sebuah keyframe. Tapi kalau saya play, ternyata cube-nya itu nggak bergerak ya. Karena kalau kita ingat, syaratnya sebuah animasi adalah 2 keyframe, minimal ada 2 keyframe. Jadi keyframe A dan keyframe B, atau keyframe 1 dan keyframe 2 itu memiliki posisi yang berbeda. Dalam hal ini saya baru membuatnya cuma 1 aja. Oke, pada frame 0. Oke, kemudian saya coba frame-nya, pada timeline ini saya geser ke 40. Oke, dan objeknya, cube-nya, saya pakai move. Saya coba geser ke arah sini. Ya. Jadi kalau 0 tadi di tengah, kalau di frame 40 dia ada di atas sini. Tapi kalau kita play, ternyata sama aja nih. Dia tidak bergerak. Maksudnya tidak berpindah ke posisi yang tadi saya buat. Atau saya pindahkan di sini. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa cube-nya tidak mau bergerak? Di 40 ya Pak tadi? Iya. Kenapa kira-kira? Nggak di insert keyframe Pak. Nah ya, benar ya.
karena nggak ada keyframe-nya. Jadi di frame 40 ini kita boleh geser-geser objeknya, dan kalau kita pengen dia bergerak, maka kita harus insert keyframe lagi. Tekan tombol I, kita pilih location lagi. Nah, maka akan membuat sebuah keyframe yang baru. Jadi kalau kita play ya dari 0, nah dia akan bergerak. Ini sama dengan yang After Effects kemarin ya, cuman saya ulas sedikit biar ingat gitu. Oke, dia sudah bergerak. Nah, begitupun seterusnya ya, sesuai dengan animasi yang kita inginkan. Contohnya di 80, saya pengen dia turun lagi gitu ya. Turun ke sini. Set, ini. Saya tekan I lagi, pilih location lagi, maka dia akan bergerak seperti meloncat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita dirasa ini animasinya terasa lama ya, berarti kita harus mendekatkan antar keyframe-nya. Ini keyframe 0 sampai 40, ternyata ketika dia naik ke atas, lama banget gitu ya. Berarti yang 40 ini, kita seleksi kayak gini, sampai dia berwarna kuning. Jadi yang lainnya itu abu-abu, kita pilih yang 40, kuning, kita coba geser ke 20. Coba kita play. Nah, masih kurang cepat nggak nih gitu. Kalau kurang cepat kita bisa geser lagi ke 10 gitu ya. Nah, dia cepat. Tapi ternyata dari atas sampai bawah dia lama banget. Berarti tinggal kita pilih lagi dan kita geser lagi. Maka terjadilah sebuah animasi pergerakan yang cepat. Kayak gitu. Ya. Di sebuah objek atau sebuah animasi, kubusnya itu meloncat. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen muter dia? Dari awal, loncat, sini, tapi sambil muter gitu ya. Bentar, saya taruh di sini lagi. Saya simpan lokasi lagi. Semisal kita pengen dia muter, berarti di angka ini ya, di frame 10, nah ini di timeline kita bisa scroll ya, biar memperbesar, biar kelihatan aja. Kemudian di frame 10, di frame ini ya, di frame 10, yang ada keyframe-nya, saya coba lakukan rotasi. Oke, saya pakai rotation. Coba rotasi. Kayak gini. Dan coba saya pencet I, dan saya pilih yang rotation. Nah, ini kenapa dia tidak berputar ya? Padahal di awalnya, ketika kita sebelum klik rotation, di awalnya itu masih lurus ya. Kenapa? Nah, karena kita belum menempatkan posisi keyframe A untuk rotasinya. Jadi kan kita langsung ngebuat dia rotasinya di sini ya. Maka untuk semuanya dia akan bentuknya seperti ini semua, karena ini merupakan keyframe A-nya atau keyframe pertamanya. Jadi seharusnya saya Ctrl Z dulu, saya undo. Sebelum saya rotasi pada keyframe 10, saya harus ke 0 lagi ya, ke keyframe 0, dan saya harus kunci dulu untuk rotasi dia pada frame 0. Saya tekan I, saya pilih rotation agar dia kekunci, kemudian ke 0, saya putar, contoh kayak gini, I lagi, rotation, maka dia sudah bisa berputar. Ya. Oke. Nah, tinggal kita lanjutkan ke frame 20-nya. Setelah 10 dia gini, berarti ke 20-nya kita bisa putar lagi sampai kira-kira kayak gini. Oke. Dan jangan lupa kita insert lagi atau kita simpan lagi keyframe-nya dengan menekan tombol I dan pilih rotation sesuai dengan apa yang kita rubah. Oke, jadi kalau kita mulai, nah
dia akan berputar. Oke, saya rasa ini keyframe-nya panjang banget. Jadi saya akan potong mungkin sampai 40 saja. Biar nggak terlalu lama. Jadi dia sudah move location dan juga sudah berubah untuk rotasinya. Oke. Kemudian ketika saya deselect ya, saya tidak memilih objek tersebut atau tidak memilih objek apapun, maka kalau kita lihat di sini di timeline ini keyframe-nya hilang. Nah, ini bukan berarti keyframe-nya kehapus ya, tidak ya. Tapi memang keyframe ini hanya muncul ketika kita sudah pilih objeknya ya. Jadi kalau kita pilih objeknya, maka keyframe-nya akan muncul. Kalau kita nggak pilih objeknya, maka keyframe-nya akan hilang. Jadi kalau hilang jangan panik, kita tinggal klik aja keyframe-nya, objeknya, maka akan muncul kembali keyframe-nya. Oke. Nah, mungkin biar lebih realistis ya. Habis dia jatuh, pada ke-30 ini saya akan coba menggeser dia agar seolah-olah dia kegesrek ya bahasa Indonesianya. Nah, gitu. Oke, mungkin terlalu jauh, saya turunkan ke sini. Oke, dan mungkin kurang jauh. Ya, sudah menjadi sebuah animasi. Minta konfirmasi di video kalian, di Zoom kalian, ini cube-nya bergerak nggak? Bergerak, Pak. Bergerak ya? Berputar nggak ininya? Berputar, Pak. Berputar ya? Oke, saya takutnya di kalian patah-patah ya. Nah, jadi kayak gitu ya, dia sudah berputar, dan ini sudah menjadi sebuah animasi. Jadi simpel banget ya. Sebagai contoh, saya cuma membuat kubus yang melompat. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan ulang. Kalau tadi ya saya sudah bahas mengenai FPS ya, frame per second. Jadi FPS ini selain menambah atau mengurangi jumlah frame, dia juga akan mempengaruhi dari segi animasinya. Semakin tinggi frame-nya atau FPS-nya, maka animasinya akan semakin halus. Tapi kalau FPS-nya makin sedikit, maka animasi yang muncul adalah bentuknya adalah patah-patah nantinya. Ya, jadi FPS sangat berpengaruh. Untuk mengatur FPS di dalam Blender ya, saya sudah merekam ya, ini videonya nanti bisa ditonton sambil praktek, karena prakteknya juga lumayan simpel. Untuk mengatur FPS, pada panel sebelah kanan ini kita bisa atur ke bagian yang kedua atau yang ketiga ya, yaitu output properties. Oke, output properties. Di sini ada tulisan namanya frame rate. Frame rate atau FPS untuk FPS. Secara default dia berjumlah 20 FPS, jadi 24 frame untuk 1 detik. Oke. Nah, untuk hal ini saya akan coba rubah menjadi 60 saja. Jadi tiap detiknya ada 60 frame. Nah, maka ya memang berubah ya. Pergerakannya jadi cepat banget gitu ya. Karena memang hitungannya 60 frame ini durasinya sebagai 1 detik. Sedangkan kita nggak nyampe 60 ya. Dari 0 sampai 40. Berarti durasi videonya atau durasi animasinya kurang dari 1 detik. Jadi saya akan perbaiki dulu. Jadi untuk tipsnya, sebelum kita membuat animasi di sini, kita harus tentukan dulu berapa FPS yang pengen kita keluarkan. Apakah 24, ataukah 30, ataukah 60, atau bahkan 120 FPS. Jadi tentukan dulu FPS-nya, baru kita animasikan. Nah, untuk ini, mungkin karena videonya singkat ya, video animasi singkat, maka kita bisa pilih yang 60 FPS. Jadi hasilnya bagus,
walaupun videonya singkat. Ini saya kembalikan ke berarti 3 detik itu 60 kali 3, berarti sekitar 180. 180 untuk durasi 3 detik. Dan tinggal kita sesuaikan animasinya sesuai dengan hasilnya. Coba kita play. Oke, terlalu lambat. Kita bisa atur. Lambat juga, coba kita turunkan terus sampai mendapatkan hasil animasi yang bagus. Oke. Oke, mungkin terlalu cepat. Memang saat membuat animasi yang bikin lama adalah menyesuaikan timeline-nya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan saya akan coba membuat sebuah animasi ya, membuat animasi looping. Animasi looping adalah animasi yang dia akan berputar terus-menerus ya. Biasanya kita tonton di kayak di IG ya. Itu biasanya ada animasi yang dia terus-terus berputar terus sampai ya seterusnya. Kita bahkan nggak tahu ya dia perpotongannya di mana atau awal dan akhirnya itu di mana, kita nggak tahu. Nah, saya akan coba membuat animasi seperti itu dengan sebuah animasi sederhana, cube yang melompat kayak gini. Oke. Nah, di sini saya coba untuk seleksi semuanya dan saya pindahkan ke angka 1 ya, di sini ya. Biar frame 0-nya adalah frame 1. Sorry, 0 aja, sorry, biarin. Oke. Seperti tadi. Nah, dilihat ya, bahwasanya ketika dia di sini ke frame 55, dia berhenti kayak gini. Kemudian saya pengennya beberapa frame kemudian dia tetap diam dulu, dia diam. Kemudian frame berikutnya dia akan mundur ke posisi awal kayak gini. Jadi dia akan loncat, diam dulu, mundur lagi, loncat lagi, diam dulu, mundur lagi, seterusnya. Jadi caranya agar kita mendapatkan si objek ini tetap diam, berarti kita harus memiliki 2 keyframe yang sama. Ya, jadi keyframe 1 dan keyframe 2-nya posisinya harus sama biar dia tidak bergerak. Caranya kita pilih keyframe yang belakang ini ya. Saya pilih keyframe belakang, terus menekan tombol Shift D ya, untuk duplikat. Jadi dia akan menduplikat keyframe-nya. Kemudian saya geser ke sini. Oke, atau sebentar gini, saya delete dulu aja biar ada perbedaan. Posisi awal ini ya, di keyframe 0, saya duplikat Shift D. Saya taruh di sini. Coba kalau kita play. Nah, dia langsung bergerak ya, tidak berhenti dulu gitu. Sedangkan kita pengennya berhenti dulu. Nah, agar ketika dia berhenti, dari 55 dia berhenti, maka yang ini kita geser dulu. Oke. Maka kita harus simpan posisi dari keyframe terakhirnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, di project ini, ketika dia di 55, ternyata dia sudah berputar. Nah, ini terpengaruh karena kita sudah sudah menduplikat
posisi dari keyframe pertama. Jadi yang ini kita hapus dulu. Dan di posisi keyframe 55, kita tekan I dan kita harus simpan lagi rotasinya. Ya. Jadi ketika yang pertama ini kita duplikat, contoh taruh 80, maka di 55 ini tidak akan berubah. Barulah ketika dia mundur, dia akan berputar. Nah, tapi kembali lagi, dia tidak berhenti dulu ya. Ketika 55, dia langsung mundur. Untuk mendapatkan animasi yang berhenti, berarti kita harus menduplikat posisi yang sama. Artinya posisi yang keyframe 55, saya duplikat, saya geser ke 70. Contohnya ya. Bisa dilihat ya, di sini ada kayak garisnya. Kalau kita seleksi dua-duanya, ini ada garisnya. Ini menandakan bahwasanya dari keyframe 1, yang ini ya, keyframe yang 1 ini, dengan keyframe yang 2, tidak ada perbedaan. Jadi dua-duanya sama persis gitu ya. Nah, karena dua-dua sama persis, maka dari keyframe yang 1 ini, ke keyframe yang 2 ini tidak akan terjadi apa-apa. Jadi dia diem aja. Maka kita mendapatkan sebuah animasi yang diam. Diam dulu, baru muter. Dia muter. Oke, tinggal kita sesuaikan yang ininya. Oke, mungkin ke 100. Atau ke 120, biar 2 detik. Nah, contoh seperti ini. Untuk mendapatkan animasi looping, nah ini sebenarnya udah looping ya, sudah looping, sudah dia akan terus bergerak seperti ini, seolah-olah dia tidak ada akhir dan awal, ya, awal dan akhirnya dia nggak ada, nggak kelihatan. Jadi dia berputar terus menerus. Padahal kalau kita lihat timelinenya, di sini kelihatan di akhir dan di awalnya ya. Tapi karena posisi awal dan juga posisi akhir ini merupakan kondisi yang sama, maka kita bisa lihat pada cube ini seperti tidak ada hentinya. Dia ke belakang, loncat lagi, ke belakang, loncat lagi. Nah, tinggal kita atur aja. Oke. Oke. Animasi jadi, tinggal kita potong frame-nya. Saya rasa ini terlalu banyak mubazir ya, terlalu banyak frame yang kosong dan ini mengakibatkan apa ya? Dia diam cukup lama. Maka pada N ini saya rubah ke 120. Jadi dia nggak bakal lama berhentinya, langsung loncat lagi. Nah, kayak gini. Oke. Oke, nah terakhir saya akan coba set ya. Maksudnya saya akan coba buat yang lainnya. Sorry. Saya akan tambahkan tanahnya, Shift A, plan ya. Gini, scale S, G, bawah. Oke, kayak gini. Oke, dan ini saya tidak akan animasikan tanahnya. Tanahnya diam aja. Oke, dia nggak nempel, nggak apa-apa. Oke, tanahnya gini.
Oke. Kemudian saya coba berikan warnanya, material ya. Ini mungkin sebagai callback lagi, biar ingat. Saya tambahkan material dengan pilih yang bawah ini ya. Namanya material properties. Saya pilih tanahnya atau pilih bagian bawah, lantainya. Pilih ke material properties. Kita pilih new. Kita biarkan aja, tinggal kita rubah aja warnanya. Klik, kita rubah warnanya menjadi sesuai dengan kita inginkan. Kalau warnanya nggak muncul, ini karena memang kondisinya adalah kondisi masih viewport. Oke, jadi kalau kita menekan tombol Z tahan, kemudian kita pilih ke material preview, maka akan muncul warna yang telah kita berikan. Saya fallback aja. Oke, yang cube-nya juga sama, materialnya saya ganti warna biru kayak gini. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan cahaya dan sebagainya ya. Cahaya itu berarti Shift A, kita pilih light, kita pilih sun saja. Kita pilih matahari. Oke, kemudian saya tekan Z, saya pilih render, dan kita bisa kelihatan ya bayangannya seperti apa. Matahari ini kita atur rotasinya biar bayangannya agak nyerong. Contoh kayak gini. Oke, atau nyerongnya sebelah sana biar kelihatan. Kayak gini. Oke. Kemudian saya rubah untuk background-nya menggunakan ini ya, Word Properties. Saya pilih background-nya dan saya naikkan jadi agak putih. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya biar kelihatan bagus ya. Ini kan masih kotak banget. Jadi saya coba tambahkan atau saya edit. Saya pergi ke edit mode. Kayak kemarin, ini materi kemarin. Edit mode. Oke, saya pilih yang ini, add ke. Tekan tombol A untuk menyeleksi semuanya ya. Tuh. A, menyeleksi semuanya. Ctrl B untuk membuat bevel. Kemudian scroll ke atas untuk menghaluskan bagian tepinya. Kalau kita lihat dia halus ya. Nah, kalau masih kurang halus, kita pilih klik kanan, kita pilih yang shaded smooth. Shade smooth. Kita klik, maka dia sudah halus banget. Jadi kalau kita play, nah, dia sudah menjadi cube yang halus. Oke, itu merupakan setup dasar ya. Saya rasa kalian harus paham mengenai setup itu ya, karena kita materinya langsung ke animasinya. Oke, saya perbaiki dulu untuk cahaya dan sebagainya. Oke, motion blur di sini saya nyalakan. Ini sebagai settingan-settingan lain aja. Oke. Nah, selanjutnya adalah sebuah ini ya. Kameranya. Kita belum membuat kameranya. Tadi kameranya sudah kita hapus ya ketika default. Berarti kita tinggal Shift A, kita pilih kamera, klik. Ya, dia sudah ada kameranya. Tapi dia posisinya nggak benar. Jadi kita pilih view, kamera, set ini, aktif kamera kita pilih. Nah, dia kondisi kamera. Dan biar kita bisa pindahkan kameranya, ini kan nggak bisa ya, kalau kita gerak-gerakin middle mouse-nya malah dia hilang lagi. Jadi kita pilih kamera lagi. Nah, kita harus tekan tombol N. Kemudian di bagian view, di sini ada bagian lock kamera. Kita pilih lock kamera to view. Kita klik. Sehingga kalau kita geser, kameranya ngikut kita ya. Ngikut
pergerakan mouse kita. Jadi kita bisa atur posisi kameranya sesuai dengan angle yang kita inginkan. Kayak gini. Sebagai contoh, kalau kita play, apakah masuk semua? Oops, atasnya kepotong. Kita naik kayak gini. Oke. Oke, kayak gini. Dia memang terbang, biarin aja. Oke. Kemudian mungkin kita tambahkan ini. Kita setting kameranya menjadi 1080 kali 1080. Jadi dia menjadi kotak ya. Nah, ini kita scroll lagi. Oh, salah. Berarti kita biarkan dia landscape aja kayak gini. Oke, sudah nih. Persiapannya sudah, tinggal edit sesuai dengan keinginan kalian. Oke, nah sudah ditambahkan cahaya, sudah ditambahkan kamera, tinggal kita melakukan rendernya. Oke, nah untuk merender sebuah animasi, ini agak berbeda dengan kemarin ya. Kalau kemarin kita kan tinggal render image gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada juga render animation. Kita akan pakai itu, tapi sebelum itu kita harus tentukan dulu beberapa settingan sebelumnya. Oke, di bagian atas ini kita pakainya yang EV, biarin aja, karena untuk percobaan ya, biar cepat. Kemudian di bawahnya yang kedua, kita sudah atur mengenai resolusinya. Ini kemarin juga sudah dibahas. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian output ya. Di sini ada bagian output. Oke, sebentar. Oke, ini. Kita lihat pada bagian output. Nah, di sini bagian output. Secara default, file formatnya adalah PNG. Tapi kalau yang kita tahu PNG itu bentuknya adalah sebuah gambar. Jadi biar agar terlihat, agar menjadi sebuah animasi, maka formatnya ini kita rubah menjadi FFmpeg video, atau yang paling akhir lah, paling belakang ya. Kita klik. Nah, ini udah menjadi video. Kemudian di bagian encoding, kita buka. Nah, di sini ada bagian container, kita pilih yang MPEG 4. Biar hasilnya adalah sebuah animasi formatnya MP4. Ya. Jadi file formatnya adalah FFmpeg video, kemudian encodingnya, kontainernya, kita pilih yang MPEG 4 agar menjadi video A4. MP4, sorry. Outputnya kita bisa klik di sini, bagian folder ini, dan kita tentukan dulu ya, tentukan dulu mau nyimpen di mana. Kalau kemarin kan kita render dulu, baru kita save. Nah, kalau video dia kebalik, kita harus tentukan dulu mau di mana simpennya, baru bisa kita render menjadi sebuah video. Nah, ini saya simpan dulu ke folder saya. Ini Cube Loncat Loop gitu ya, namanya. Kita accept. Oke, sudah beres semua. Tinggal kita pilih render dan render animation. Dan tunggu sampai selesai prosesnya. Kembali lagi ini karena pakai EV makanya cepat ya. Nah, bisa dilihat di sini ada totalnya. Ada frame 80, frame 90 gitu ya, frame 91, 92 dan seterusnya. Dia merender tiap frame-nya. Sampai 120. Nah, ini kalau udah selesai, tinggal kita cek pada folder kita. Jadi yang animasi enaknya kita bisa setting dulu semuanya, kemudian kita render dan kita tinggal tidur aja. Jadi laptopnya biarin nyala gitu ya.
Karena otomatis videonya akan tersimpan sendiri, jadi nggak perlu kita pilih-pilih lagi. Ini contohnya. Oke, ulangi. Ini bisa dilihat ya. Formatnya adalah MP4 dan ukurannya sangat kecil ya. Berbeda kalau kita pakai AVI. Kita coba. Nah, dia loop ya. Jadi kalau kita upload di IG, dia akan terus-terusan aja, nggak pernah berhenti. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang di IG itu kebanyakan buatnya seperti ini. Dia terus-terusan. Oke, mungkin seperti itu ya materi hari ini. Jadi hari ini cuman saya praktikkan cara penggunaan keyframe dan merender animasinya. Tapi tentu saja minggu depan juga karena PTMT ya, pasti akan saya ulas lagi beberapa biar kalian juga nggak ketinggalan. Jadi hari ini kalian tonton dan mungkin kalian bisa coba sendiri di rumah dengan video nanti yang saya upload, dan nanti minggu depan kita tinggal melanjutkan materinya saja. Sebelumnya sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelas MI. Silakan, jangan tidur semua. Silakan, nakon. Ada yang nakon nggak? Kalau dari Dea sih cukup jelas, Pak. Ya, jelas ya. Wah, berarti dia jago ya. Enggak gitu, Pak. Oh, Bingung mau nanya apa, Pak. mau nanya apa ya? Oke lah, dia memang bingung. Makanya nanti kita PTMT dan saya juga berharap kita PTMT terus sampai UAS nanti ya. Saya berharap begitu, tapi nanti kita lihat sikon aja, lihat situasi dan kondisi. Yang lainnya selain Dea, silakan ada yang mau tanyain nggak? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Baiklah. Kalau dirasa cukup, sini yang hadir ada sekitar 6 orang. 7 ya, tadi ada yang keluar. Oke, baik. Kalau dirasa cukup, paling kesimpulan untuk hari ini, yaitu berarti minggu depan nanti kita PTMT dengan apa namanya, kabar yang akan saya berikan lagi ya sebelum hari Kamisnya. Kemudian hari ini juga kita sudah setidaknya saya sudah memperlihatkan proses pembuatan animasi sederhana menggunakan aplikasi Blender ya. Selebihnya silakan kalian coba sendiri di rumah masing-masing menggunakan aplikasinya. Dilihat juga kemampuan komputernya atau laptopnya apakah kuat atau tidak. Tapi saya rasa untuk Blender semua laptop kuat ya atau sanggup, walaupun nge-lag dikit ya normal lah. Kurang lebih seperti itu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Jangan lupa untuk absensi, nanti akan saya share di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dia lagi nyanyi.